Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sore hari ini sebelum kita mulai, mari kita berdoa dahulu sebelum belajar sama-sama. Raditu bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil Nabil islam Islam dinan dinan. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi Ya Alman warzuqni fahman. Amin. Oke, selanjutnya silahkan dibuka yang punya Al-Quran. Buka juz amma surat Quran surat Al-Insyirah. Nah, silahkan dibaca dulu, dibaca bersama-sama boleh. Quran surat Al-Insyirah 8 ayat. Silahkan dimulai baca sama-sama, mic-nya dinyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Oke, Sadaqallahul azim. Sekarang kita buka sensi. Ya, silakan kelas A yang mau persensi manual. Saya kirimkan ininya di chat.
Pak, yang di layar ini kelas A ya? Ya, A. Oke, sambil teman-teman nanti presensi, saya lanjut saja ke materi pada sore hari ini, biar cepat. Teman-teman silahkan nanti buka lensa Unisa ya. Di situ ada materi pertemuan kita ke 11 apa ya, pas 10 ya. Belas ya. Pertemuan ke-11 tentang penulisan abstrak, kutipan, dan daftar pustaka ya. Jadi ini penting buat teman-teman ya. Itu untuk yang HP-nya itu apa sih yang iPhone itu nggak bisa absen, Pak. Oh ya, nanti ya, belakangan. Suruh list aja. Enggak, belakangan aja. Oh, ya udah. Terima kasih, Pak. Oke, kita langsung ke materi kita pada sore hari ini yang jadi terkait dengan penulisan abstrak, kutipan, dan dalam daftar pustaka. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana teman-teman menentukan tema ya, tema, topik, dan menentukan judul dari setiap tulisan begitu yang saya kira penting buat teman-teman pahami dan ketahui. Tentunya bagaimana penulisan dalam karya ilmiah itu saya kira penting ya. Baik itu tema, topik, dan judul, sehingga teman-teman punya gambaran, punya wawasan, punya pengalaman dari apa yang ingin dituliskan. Nah, kemudian bagaimana sih teknis kita dalam penulisan abstrak, kutipan, dan daftar pustaka? Jadi di sini ada
materi ya, materi yang saya sudah unggah di dalam lensa Unisa ya, yang sudah saya share di sini ya. Nah, pertama itu adalah penulisan abstrak ya. Penulisan abstrak ini dalam karya ilmiah itu adalah teman-teman menjelaskan latar belakang masalah penelitian, metode yang digunakan pada penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan simpulan hasil penelitian, dan berikan kata kunci di akhir paragraf. Dalam penulisan karya ilmiah, ya baik itu artikel maupun skripsi, itu teman-teman wajib memiliki wajib menuliskan abstrak di dalam penulisan karya ilmiahnya. Abstrak itu ditulisnya kapan? Ditulisnya itu belakangan ya. Belakangan pada saat pada saat skripsi. Jadi ditulis di akhir gitu ya. Coba saya bahasa Inggrisnya TLM itu apa ya? Oh, analisis ini ya. Ini anestesi ya. Nah, ini sudah terlihat ya di layar teman-teman. Kita punya tulisan ya, punya tulisan yang saya ambil dari perpustakaan Unisa ya, perpustakaan Unisa terkait dengan naskah publikasi ya. Ini kan skripsi sebetulnya ya, yang kemudian naskah publikasi yang ini diterbitkan di tahun 2022 ya, oleh mahasiswa namanya dia Ayu Nur Hasanah, angkatan 2018. Nah, kalau teman-teman kan angkatan berapa? 2022 ya. Jadi selain kita menulis cover ya, kita di sini mempunyai abstrak ya. Jadi teman-teman kalau sudah nulis abstrak di Unisa itu sudah gampang ya. Sudah ada abstraknya ya. Ada penjelasan latar belakang ya, ada penjelasan tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, simpulan, dan saran ya. Jadi kalau kita lihat di materi ini ya, untuk abstrak ini sudah tipan ini. Untuk abstrak itu pasti di belakangnya ada latar belakang masalah. Nah, jadi kalau teman-teman menulis sebuah skripsi atau karya ilmiah, itu abstrak itu pasti ditulisnya belakangan ya, tidak di awal ya. Ditulisnya ketika teman-teman sudah selesai mengerjakan skripsi atau karya ilmiah. Nah, itu ditulisnya belakangan karena dia sifatnya ceritanya itu abstrak itu memberikan informasi awal ya. Kira-kira di dalam tulisan ini itu dalam artikel ini itu apa sih isinya gitu ya? Apa sih isinya? Nah, jadi artinya dosen itu meminta Anda untuk menuliskan abstrak ketika teman-teman itu sudah menyelesaikan skripsi atau menyelesaikan tugas akhirnya ya. Sehingga abstrak itu baru teman-teman tuliskan di akhir ya. Tuliskan di akhir. Nah, tadi latar belakang apa? Kalau misalnya teman-teman lihat judulnya, di sini kan adalah hubungan pengetahuan pasien dengan tingkat kecemasan pasien preoperasi dengan tindakan spinal anestesi. Nah, ini mungkin prodinya anestesi ya. Nah, jadi latar belakangnya apa?
Nah, di sini ada penjelasannya teman-teman. Di sini kalau kita lihat ada berapa kalimat ya. Ada 1, ada 2, 3, 4. Ada 4 kalimat di sini dalam satu paragraf ya, paragraf terkait dengan penjelasan latar belakang. Nah, kemudian di sini ada tujuan penelitian ya. Dari sebuah abstrak itu tujuan penelitiannya apa? Adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan pasien dengan tingkat kecemasan pasien preoperasi dengan tindakan spinal anestesi. Ya. Kemudian metode penelitian ini menggunakan studi literatur review dengan metode cross seksional di mana pencarian sumber jurnal penelitian dipublikasikan di internet menggunakan database website PubMed dan Google Scholar. Nah, jadi penelitian ini nggak terlalu sulit-sulit amat teman-teman, karena ini hanya literatur review. Jadi hanya mereview tulisan-tulisan yang sudah pernah ada, sudah pernah diterbitkan di dalam skripsi-skripsi ya, atau jurnal-jurnal yang muncul di dalam PubMed atau Google Scholar begitu ya, dua sumber ini. Ya, kemudian hasil penelitiannya apa? Jadi ini terdapat hubungan pengetahuan pasien dan tingkat kecemasan pasien preoperasi dengan tindakan spinal anestesi. Ya, pasien dengan tingkat mengurangi kecemasan sebelum melakukan operasi dan pasien memiliki pengetahuan tentang rendah kurang terdapat mengenai informasi tentang perbedaan pembedahan dan anestesi. Simpulannya apa? Nah, di sini ada simpulannya, ada sarannya, ya, ada kata kuncinya di sini. Ya, daftar pustakanya ada berapa jurnal. Nah, jumlah skripsinya apa? Berapa halaman? 47 halaman. Nah, jadi teman-teman itu nggak perlu khawatir skripsi itu berapa halaman sih. Nah, ini buktinya skripsinya ini berapa ini? Kalau kita cek berapa halaman ini. Nah, skripsinya dia ini si Mbak siapa namanya Mbak Dia ini. Mbak Dia ini skripsinya hanya 47 halaman, teman-teman. Ya. Ya sedikit sekali gitu ya. Ya saya nggak tahu ini karena D4 ya. Nggak tahu kalau S1 nanti mungkin teman-teman bisa cari ya. Coba kita cari skripsi prodi TLM ya. Laboratorium medis. Analis kesehatan ya. Laboratorium medis itu analis kesehatan ya. Nah, ini skripsinya yang dari Unimus ya, Universitas Muhammadiyah Semarang. Ini ada 122 halaman, teman-teman ya. Judulnya adalah Kepatuhan Sumber Daya Manusia terhadap Mutu Internal Pelayanan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Raora Meha ya, Waingapu. Waingapu itu NTT ya. Nah, ini 2016 teman-teman ya. Kemudian kita lihat abstraknya. Nah, di sini udah jelas ya. Ada abstraknya, ada judulnya, ya, tujuan penelitiannya, dalam bahasa Inggris juga ada, dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke apa namanya materinya ya. Itu tadi tentang penulisan abstrak ya. Selanjutnya adalah tentang pengambil alihan ya suatu kalimat. Ini kutipan ya. Jadi kutipan itu dalam setiap karya ilmiah itu wajib ya, teman-teman. Dalam penulisan karya ilmiah itu wajib harus ada kutipan. Jadi jangan sampai teman-teman menulis itu, ya memang kutipan itu perlu, tapi jangan sampai kutipan itu isinya copy paste ya. Ya, copy paste atau salin tempel ya. Sekarang kan sudah banyak itu aplikasi-aplikasi yang memudahkan perpustakaan atau memudahkan dosen penguji untuk mencari informasi apakah skripsi Anda ini isinya copy paste semua atau tidak ya. Jadi ada isinya copy paste atau tidak, plagiat atau tidak. Nah, ini kan suatu pekerjaan atau sifat yang membahayakan diri sendiri ya, khususnya penulis skripsi itu sebagai mahasiswa, dan membahayakan bagi kampus itu sendiri. Ya, kalau kampus itu ketahuan kebanyakan tulisan mahasiswanya itu
copy paste semua, ya, prodinya khususnya, itu prodinya nanti dari misalnya akreditasinya A bisa turun jadi C itu, ya. Ya, yang mengakibatkan hasil akreditasinya semakin jelek gitu kalau misalnya tulisannya kebanyakan copy paste atau plagiat. Nah, ini saya kira perlu hati-hati buat teman-teman ya dalam menulis. Makanya ilmunya adalah banyak membaca literatur dari skripsi-skripsi atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan TLM ya, teknologi laboratorium medis tersebut, sehingga teman-teman itu punya gambaran, punya wawasan, punya ide baru dalam penulisan begitu ya. Tentunya dengan tadi ilmu yang sudah saya berikan sejak awal terkait dengan bagaimana penulisan kata, pilihan kata, ejaan, ya, huruf dan lain sebagainya. Dan intinya itu juga teman-teman diharapkan untuk mengurangi yang namanya mencontek ya atau menyontoh tulisan orang lain yang disebut yaitu bahasanya mencuri dengan halus ya, yang mungkin orang nggak tahu kalau itu mencuri seperti itu ya. Kalau teman-teman mencuri saja bisa, kalau ketahuan ya, misalnya mencuri di kampus begitu ketahuan misalnya, ya itu pasti akan dipidanakan begitu ya. Yang hukumannya ya juga tidak ringan begitu. Apalagi teman-teman plagiat begitu, plagiat tulisan atau skripsi orang lain yang suatu saat kita tidak tahu, setahun atau 2 tahun tiba-tiba ada saja orang yang mencari tahu ya ternyata skripsi yang Anda kerjakan adalah skripsi-skripsi yang plagiat begitu. Nah, itu teman-teman bisa berbahaya bagi diri sendiri dan kampus ya, bahwa nanti ketika Anda sudah sarjana itu skripsinya bisa dicabut dan titel kesarjanaan Anda akan dicabut juga gitu ya. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Artinya berharap agar teman-teman itu pintar-pintar dalam merujuk ya, dalam merujuk tulisan, kutipan untuk mendukung atau memperkuat ya argumen yang teman-teman tulis itu sendiri gitu ya. Nah, jadi saya langsung saja ke contoh ya, saya tidak memberikan pemahaman terkait dengan teorinya, tapi terkait bagaimana kutipan itu gitu ya. Nah, misalnya ini kutipan teman-teman. Jadi kalau kutipan itu ada tulisannya seperti ini, ya, ada Depkes, ada tulisan terlebih dahulu ya, mutu pelayanan laboratorium di rumah sakit ini sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan seterusnya sampai di sini 2007. Ini kutipan, ini satu kutipan ya. Kemudian sumber daya manusia punya peran utama dan seterusnya. Nah, ini kutipan juga teman-teman. Nah, ini ada Depkes dan ada Noto Atmojo. Nah, kalau kita merujuk pada daftar pustakanya, kita langsung ke daftar pustaka. Mana ya? Kita cek daftar pustakanya. Lampirannya banyak sekali. Oh, ini. Nah, ini daftar pustaka ya. Nah, kita cek. Nah, tadi itu daftar pustakanya ya, Depkes 2007 ya kan. Nah, kemudian tadi ada siapa namanya? N. Noto Miharjo. Halaman berapa tadi? Nih, Noto Atmojo 2010 ya. Sama Wiono 2008. Nah, ini ada kutipan juga ya teman-teman. Noto Atmojo 2010 dan Wiono 2008. Nah, ini ada Wiono 2008 teman-teman. Rujukannya ke sini. Nah, Noto Atmojo ini harusnya ada di sini nih. Oh, nggak ada ya. Nah, sepertinya si penulis ini lupa ya. Lupa mencantumkan kutipan dari Noto Atmojo tadi gitu ya. Ya, jadi harusnya ada Noto Atmojo di akhir daftar pustaka. Nah, ini ada Depkes lagi, kemudian ada Wiono lagi di sini ya kutipannya. Nah, ini kutipan teman-teman. Ya. Nah, ini Depkes lagi, kemudian
rumusan masalah, manfaat penelitian. Nah, di sini ada penelitian yang dia ambil dari Panggabean, Universitas Sumatera Utara tahun 2008. Kemudian dari Laude Marsudi, Polkes Makassar, ya. Nah, ini ada sedangkan Purwodarminto, ya. Bandungan, sedangkan kepatuhan menurut Selamat 2006, ya. Coba kita cari halaman 79 tadi, Selamat ada enggak? Nah, harusnya dimasukkan semua di sini. Ya, ternyata sama si penulis tidak dimasukkan semua. Ini juga tidak tertib ya. Nah, jadi kalau bisa memang setiap kutipan, nah ini kutipan harus ada yang dikutip ya. Artinya harus ada merujuk pada tulisan atau daftar pustaka teman-teman. Nah, ini saya kira penting. Jadi jangan sampai teman-teman mengutip tanpa menyebutkan sumbernya dari mana. Ya, ini saya kira penting dan itu harus teman-teman pahami mulai dari sekarang. Termasuk tugas-tugas kuliah ya. Tugas-tugas kuliah yang teman-teman kirimkan kepada dosen itu saya kira ketika ada kutipan yang teman-teman memang mengambil dari tulisan orang lain, kalau bisa ya diharapkan memang harus menuliskan sumbernya. Kenapa? Karena kalau Anda tidak menuliskan sumbernya berarti Anda sifatnya mencuri ya teman-teman. Ya memang tidak ada hukuman secara sosialnya ya teman-teman kemudian di penjara atau apa begitu mengambil tulisan orang. Tapi ya mungkin malaikat mencatat itu gitu kan. Ya namanya mencuri kan malaikat tahu kan setiap hari kita didampingi 2 malaikat kan. Ya, jadi kutipan-kutipan itu ya kenapa kita harus mengutip dan menulis daftar pustakanya? Yang pertama agar terhindar dari tuduhan penjiplakan atau plagiarisme ya. Sayang banget ketika teman-teman punya tulisan bagus tapi ternyata isinya plagiat semua. Plagiat itu artinya orang sudah menulis sudah lama tapi teman-teman mencuri gitu ya, mencuri ya. Saya sebut mencuri saja biar lebih mudah dipahami. Anda mencuri karya orang tersebut ya, mengambil ya tanpa orang tersebut tanpa menuliskan kutipannya ya. Karena Anda tidak menghargai penulis sebelumnya ya, ada kedua di sini ya. Kenapa kita harus mengutip ya? Jadi tujuannya adalah menghargai. Kalau misalnya Anda mengutip tanpa menyebutkan sumber berarti Anda tidak menghargai penulisnya dong, kan gitu. Ya. Anda tidak menghargai, tidak sopan, melangkahi, bahasanya begitu ya. Menginjak-injak, kira-kira begitu ya kalau dalam bahasa yang sangat vulgarnya. Nah, artinya ini yang harus dipahami etika ya. Teman-teman harus punya etika. Ya, ini yang saya kira penting etika ya. Ini yang harus teman-teman pahami sebagai generasi Z ya. Artinya teman-teman itu harus sudah memiliki etika ya. Etika sopan santun ya. Bagaimana kalau di Jogja itu ngelewatin misalnya Anda lewat gang ada orang tua di situ apa yang harus Anda ucapkan. Beberapa rumah di dekat di kota Jogja ini kan masuk gang itu motor harus dituntun dan lain sebagainya. Itu kan etika sopan santun ya. Bagaimana teman-teman menghubungi dosen ya dengan baik. Itu juga perlu ada etikanya teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak mau dibalas dengan sesuatu yang buruk, ya teman-teman harus berbuat yang baik gitu. Misalnya teman-teman punya orang tua begitu. Orang tua Anda dihina, tidak dihargai, apakah Anda menerima? Kan tidak mungkin tidak menerima. Pasti Anda akan marah gitu ya. Misalnya ya, Anda punya sahabat, punya adik, saudara dihina, ya, tidak dihargai, apakah Anda akan diam saja? Ya kan? Apakah Anda akan marah? Ya pasti akan marah, ya. Pasti akan bahasanya kalau lebih kasarnya ya pasti akan mencari orang itu dan ngajak berantem kira-kira begitu ya. Nah, begitupun juga dengan tulisan teman-teman. Ketika orang itu tahu tulisannya diambil dan tidak dikutip, tidak disebut namanya, pasti orang itu akan mempermasalahkan ya suatu saat. Ya, ini yang harus dipahami ya soal etika. Ya. Kemudian yang ketiga adalah membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan. Nah, ini. Ya, itu teman-teman. Kemudian selanjutnya saya langsung ke daftar pustaka. Ya, cepat saja saya. Ini nanti teman-teman pelajari sendiri rumus-rumusnya penulisan daftar pustaka. Saya langsung ke contohnya saja. Nah, tadi ada daftar pustaka di halaman 79 tadi ya. Nah, ini kan ada daftar pustaka. Beberapa penulisan daftar pustaka, tapi ini kayaknya kurang
kurang baik penulisannya ya. Tapi beberapa ada yang baik, misalnya ini dibalik penulisannya ya, ini harusnya titik ya, bukan koma. Diterbitkan tahun 2008, judul bukunya adalah Praktik Laboratorium Kesehatan yang Benar, Good Laboratory Practice ya, dicetak miring, terbitnya di Jakarta oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia ya. Kemudian di punyanya Unisa, kita cek daftar pustakanya ya. Nah, di sini juga ada teman-teman. Misalnya Hastuti Dewi ya, atau ini Hasana N, ini tahun terbitnya 2017 ya. Ini kok tidak ada sumbernya ya, maksudnya ada sumbernya begitu. Nah, ini jurnal semua ya, diambil dari jurnal semua. Ini juga tidak disebut jurnalnya ya. Nah, ini sayang sekali ini dosen pembimbingnya tidak membimbing dengan kurang baik begitu. Ya, ini ada penulisan yang juga cukup baik ya, teman-teman. Ada nama, ada tahun terbitnya, kemudian ada penulisannya dicetak miring. Jakartanya tidak dicetak miring ya. Ini tetap biasa. Ayo kalau saya boleh copy begitu. Oh, ini. Saya boleh share yang ini. Ya, tadi di mana? Di dalam Unisa tadi, yang daftar pustakanya ini keliru ya. Nah, ini kalau saya betulkan, ya. Nah, kalau saya betulkan seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, ini tidak dicetak miring ya, tapi ini tetap biasa saja. Yang dicetak miring ininya saja ini, judulnya ya, judul bukunya yang dicetak miring dan tidak perlu ditebalkan. Ya, ini penebalan hanya untuk menginformasikan saja. Jadi yang dicetak miring hanya ininya saja, teman-teman. Ya. Jakarta dan penerbitnya tidak perlu cetak miring. Nah, jadi penulisannya seperti ini. Ya. Kemudian yang lain lagi. Nah, ini sebenarnya harusnya ada sumbernya ya, sumber bukunya buku apa. Ini tidak disebutkan. Atau linknya gitu ya. Link atau tautan yang menyertainya ini kan ada linknya nih. Ya kan? Nah, ini kok cuman halamannya saja, maksudnya bukunya buku apa begitu, sehingga kita tahu di mana kita bisa mencari buku tersebut begitu ya. Nah, ini penulisannya masih banyak yang keliru. Nah, saya berharap teman-teman tulisannya tidak berkeliru. Saya sih senang sekali, misalnya nanti teman-teman pada saat penulisan skripsi, tiba-tiba sudah saya tidak mengajar lagi teman-teman, tapi Anda ingat saya ingin konsultasi soal penulisan, tata cara penulisan, daftar pustaka dan lain sebagainya, ingin konsultasi ke saya membuka pintu selebar-lebarnya bagi teman-teman yang ingin konsultasi gratis, silakan ya. Saya teman-teman mau nulis daftar pustaka, mau menulis kutipan itu benar atau tidak, abstrak seperti apa itu silakan hubungi saya ya. Kapan mau ketemu atau mau mengirimkan filenya, nanti saya betulkan itu bisa. Saya tidak ada masalah, gratis, saya tidak akan minta bayaran ya, karena teman-teman masih mahasiswa Unisa begitu. Artinya materi yang penting teman-teman pelajari adalah bagaimana teman-teman bisa memahami penulisan daftar pustaka tersebut begitu ya. Ya, ini misalnya bagaimana buku yang ditulis oleh seorang penulis, misalnya Suyanto, ini dicetak miring ya. Ini penerbitnya kemudian Jakarta ya. Putra Yasa ide bagus namanya dibalik begitu. Tahun terbitnya analisis kalimat fungsi peran Bandung .2 Revika Ditama. Nah, di buku ejaan itu kan juga ada teman-teman ya. Ejaan ya. Nah, di buku ejaan itu kan juga ada penulisan .2 misalnya ya. Nah, ini teman-teman kan bisa menemukan di mana? Di dalam penulisan daftar pustaka. Ya, kalau nggak salah di sini ada ini. Harusnya ada di sini daftar pustaka. Atau tanda titik ya.
tulisan angka. Kedua, ya itu ETD UGM ya. Nah, misalnya saya cari di sini ya, bibliografinya. Nah, kita ambil contoh yang UGM ya, teman-teman. Nah, ini ada beberapa kutipan ya. Nah, misalnya ini MS Hasibuan 2022 Manajemen Sumber Daya Manusia Jakarta Bumi Aksara. Kemudian di sini ada Ilyas Y Perencanaan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Teori Metode dan Formula Jakarta Pusat Kajian Kesehatan UI ya. Kemudian mana lagi yang ini contoh analisis mungkin ini skripsi ya untuk Sumatera Utara. Kemudian ini juga ada penulisan buku ya, cetak miring, ini tidak dicetak miring ya, Jakarta dan Raja Grafindo Utama Persada. Nah, itu ya. Ini jadi penulisan dari daftar pustaka ya, teman-teman bisa cari di situ. Nah, jadi di dalam sini dalam lensa Unisa ya, saya punya tugas kelompok buat teman-teman. Nah, ini silahkan nanti diperhatikan. Ya, ini tugasnya sudah saya upload di sini. Ya, ini tinggal saya berikan dulu. Pertemuan ke-11. Ya, judulnya adalah tugas bedah artikel ilmiah ya. Ini teman-teman bisa baca, silakan dicatat. Nanti pengumpulannya semua harus ngumpulin ya. Semua harus mengumpulkan. Jadi saya ingatkan sekali lagi ya. Semua peserta atau semua mahasiswa harus mengumpulkan tugas. Ya, walaupun itu tugas kelompok, semua mahasiswa harus mengumpulkan tugas ya, diperhatikan. Nah, bagi Anda yang lagi tidur-tiduran, tolong diperhatikan, yang ketiduran tolong diperhatikan, yang lagi main game tolong diperhatikan ya. Tugas ini rekamannya dicatat ketua kelasnya. Nanti ketua kelasnya dicatat pakai meterai kalau bisa. Tanda tangan gitu ya. Saya sampaikan tugas semua harus mengumpulkan. Paham ya? Semua harus mengumpulkan, tidak ada perwakilan kelompok mengumpulkan. Tapi ini adalah tugas kelompok ya. Semua harus mengumpulkan. Kalau misalnya ada orang yang tidak bekerja sama dalam kelompok, tinggal saja ya. Terserah dia mau ngerjain ke atau apa, enggak usah dikasih.
Ya, tidak usah dikasih. Kalau dia malas, tidak usah dikasih, tinggal saja. Ya, saya tidak peduli, saya tidak akan peduli sama mahasiswa yang malas. Ya, apalagi tidak mau maju, ya, apalagi terlambat, tidak disiplin. Nah, itu saya tidak akan beri ampun. Ya, kalau nilainya C, D, nah sudah bye-bye. Nah, saya tidak akan terima WA, tidak akan terima komplain. Nah, kalau Anda tidak disiplin, ya. Kayak gitu. Ini tugasnya adalah silakan bagi kelompok baru. Artikel ilmiah adalah artikel yang berhubungan dengan prodi TLM. Ya, entah itu analisis kesehatan atau teknologi laboratorium medis. Kemudian setelah mendapatkan satu artikel, bedah artikel tersebut dengan cara, jadi satu kelompok satu artikel ya. Perhatikan, bukan satu orang satu artikel, tapi satu kelompok satu artikel. Nah, satu kelompok itu bisa isi 10 orang, boleh. Ya. Kalau bisa 10 orang saja biar kelompoknya agak banyak begitu ya. Jadi silakan teman-teman bagi sendiri, saya tidak tahu teman-teman mana yang suka dengan siapa, tidak suka dengan siapa. Nah, itu urusan teman-teman ya. Jadi yang ditulis adalah menulis judul artikel, nama kelompok, dan melampirkan link artikel asli. Oke. Bedah abstrak dari artikel tersebut, mulai dari metode, latar belakang masalah, hasil pembahasan, kata kunci seperti contoh yang dilampirkan. Bedah artikel dengan mencari kutipan dan sumber kutipan yang digunakan penulis artikel tersebut, seperti contoh yang sudah dilampirkan. Bedah artikel dengan menuliskan bagian-bagian dari daftar pustaka seperti contoh yang telah dilampirkan. Nah, ini contohnya, teman-teman tinggal cek di sini ya. Apabila ada hal yang belum kurang jelas, silahkan tanya saya ya. Deadline saya berikan tanggal sampai tanggal 19 Juni. Saya kira cepat, tinggal bagi tugas saja. Nah, ini contohnya. Nah, teman-teman tinggal buka di lensa Unisanya. Nah, ini Anda teman-teman nulis kelompoknya, kelompok berapa misalnya. Kalau tidak ada nama kelompoknya, tidak apa-apa. Nama kelompoknya berapa. Judul artikel yang dianalisis adalah analisis kualitas air berdasarkan dan seterusnya. Linknya apa? Anda dapat link artikel itu dari mana? Ya. Kemudian Anda bedah abstraknya dulu. Apa masalahnya? Ya. Apa metodenya? Apa hasilnya? Itu Anda bedah. Anda masukkan di sini yang bisa Anda dapatkan informasi. Kata kuncinya apa? Oke, sudah, itu abstraknya. Kemudian isi dari artikel tersebut. Pertama, kutipannya apa? Nah, misalnya kutipannya seperti ini. Ya. Nah, berarti dia mengutip dari siapa? Penulis mengutip dari ini ya, sumbernya ini itu. Nah, kemudian dia mengutip dari mana? Kemenkes. Oh, dia ngambil dari sini. Ya, teman-teman bisa klik ini. Betul nggak gitu artikelnya? Teman-teman tinggal lihat di artikel ini kalau mau mencocokkan ya, jurnal Undip ini. Ya. Kalau teman-teman mau mencocokkan dengan apa yang orang ini, kelompok ini sudah tuliskan ya. Itu. Jadi teman-teman mencari, membedah semua kutipan yang muncul di dalam artikel tersebut gitu ya. Nah, kemudian untuk daftar isinya atau daftar pustakanya ya. Saya langsung ke bawah sini. Ya, nah, ini daftar pustaka nih. Nah, daftar pustaka tadi apa? Ya, kan tadi ada Kusumaningrum tadi ya. Nah, dibedah lagi daftar pustakanya, nama penulisnya siapa saja, tahun terbitnya tahun berapa ya. Judul artikelnya apa? Ya. Kota penerbitnya di mana, kota diterbitkan, linknya apa, tautannya apa gitu ya, nama penerbitnya apa gitu loh. Ya. Ini contoh tugasnya itu seperti ini, teman-teman sudah saya beri contoh ini. Ya. Silahkan teman-teman nanti mengerjakan secara berkelompok, bagi tugas ya, dibagi tugas, ketua kelompoknya membagi tugas kepada teman-temannya, dikasih deadline, 2 hari harus selesai gitu ya. Gitu. Jadi biar bisa ngerjain tugas yang lain. Ini gampang sekali ini ya. Teman-teman silakan cari artikel, mau artikel itu dari Unisa, mau artikel itu dari kampus UGM, mau dari kampus UI, mau kampus kesehatan lainnya, terserah. Nah, pokoknya analisis kesehatan atau TLM. Nah, sehingga apa? Sehingga teman-teman itu punya wawasan, punya informasi terkait dengan prodi masing-masing begitu ya. Oke, saya kira itu untuk tugasnya. Nanti presensinya saya presensikan. Yang belum presensi, saya kira cukup itu ya. Sudah sore. Terima kasih atas perhatiannya. Nun wa qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.